Pada kesempatan ini kita akan sampai pada minggu ketiga sesi 4 dari komunikasi persuasif dalam negosiasi. Kita akan membahas model-model negosiasi. Model ini tentu saja akan memudahkan kita untuk mempraktekkan negosiasi dalam berhadapan dengan orang lain. Baik, kita pahami bahwa sekali lagi model negosiasi itu dibagi menjadi dua, yaitu model pendekatan kooperatif dan model pendekatan kompetitif. Masing-masing tentu bisa diaplikasikan pada situasi yang berbeda. Kooperatif ketika model pendekatan ini digunakan ketika dua belah pihak itu memang ingin bekerja sama dengan baik. Artinya kedua belah pihak memang dari awal sudah mencapai atau sudah ada pemahaman yang saling sudah cukup baik. Yang kedua model pendekatan kompetitif. Yang ini sesuai dengan namanya, pendekatannya bersifat kompetisi atau ada satu yang ingin lebih unggul. Maka keduanya itu akan kita gunakan pada kondisi yang berbeda. Pendekatan kooperatif digunakan misalnya ketika kita dihadapkan pada masalah yang kita hadapi dengan cara win-win solution misalnya. Win-win solution ini pendekatan kooperatif yang kedua belah pihak mencapai tujuannya dengan baik. Artinya masing-masing membawa tujuan untuk negosiasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak ini bisa dicapai dengan baik. Ini win-win solution. Artinya pendekatan yang tentu saja ingin kita capai kalau dimungkinkan. Pendekatan kooperatif yang kedua adalah model pendekatan win-lose. Model ini adalah ketika salah satu pihak ada yang menang dan satu pihak yang lain kalah. Kalah di sini bukan dalam arti kalah dalam arti sesungguhnya, tapi kalah untuk mencapai tujuan. Tentu saja tujuan jangka panjang jauh lebih penting daripada tujuan jangka pendek. Kalau kita bicara model pendekatan win-lose, maka satu pihak tujuannya langsung tercapai pada saat negosiasi. Pihak yang lain kemudian kalah. Kalah di sini sebetulnya dia akan mencapai tujuan yang lebih penting, sehingga kedua belah pihak sebetulnya bisa menerima dengan baik model pendekatan win-lose ini. Artinya ini hanya salah satu strategi saja. Jadi kalah di sini bukan dalam arti yang sesungguhnya, tapi untuk mencapai tujuan yang jauh lebih penting dan lebih besar. Nah, yang ketiga ada model pendekatan lose-win. Ini kebalikan dari yang tadi. Kita sebagai pihak yang tadinya menang, sekarang kita yang mengalah. Kita mengalah pada orang yang negosiasi dengan kita, tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya sebetulnya kompromi atau tujuannya adalah negosiasi yang mencapai tujuan yang baik. Jadi tidak ada salahnya kita kemudian seakan-akan kalah ya. Seakan-akan artinya sebetulnya kita ada tujuan yang lebih penting, lebih krusial, dan itu mengorbankan kepentingan yang sifatnya sesaat. Jadi lose-win ini dibutuhkan ketika kita memang ingin mencapai tujuan jangka panjang yang jauh lebih penting daripada tujuan jangka pendek dalam proses negosiasi. Dan yang terakhir tentu saja ada model pendekatan lose-lose. Kedua-duanya kalah. Kok bisa negosiasi tapi nggak ada yang menang? Nah, jadi dalam proses negosiasi bisa saja kedua tujuan dari orang yang bernegosiasi itu tidak tercapai. Kedua-duanya kemudian kalah karena tujuannya tidak ada yang tercapai. Tapi ketika ini menjadi hal yang harus dilakukan, ya akhirnya kita memang harus kompromi. Contohnya begini, kalau misalnya dalam satu pertandingan, kalau pertandingan tetap dilaksanakan akan malah menimbulkan kerusuhan, ya lebih baik kedua pihak yang akan bertanding membatalkan saja daripada kita kena dampak yang lebih besar. Jadi kedua-duanya mengalah untuk tidak bertanding, itu kan nggak ada salahnya. Maka dalam konteks pendekatan kooperatif ini, kedua belah pihak harus saling memahami dengan baik apa yang akan kita capai, sehingga tidak masalah ketika kita memilih atau terpaksa memilih salah satu di antara win-win, win-lose, lose-win, atau lose-lose. Keempatnya bisa digunakan dalam konteks kepentingan yang berbeda. Terima kasih.